masukkan saja ke dalam kelapa ini teman-teman. Ini garam ya teman-teman. Belum dibakar, dikucek dulu ya biar bumbunya merata. Rasanya mantap teman-teman. Oke guys, kita menemukan sarang bajing guys. Ini guys, bajingnya guys. Dari atas pohon. Pohon kelapa. Ini masih anaknya. Aduh, Si bujang lapuk. iya ini masih ada perjaka guys ya. Tuh guys. Jadi teman-teman, sebelum saya memulai video ini, sampurasun, salam rahayu, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Asep ya, biasa dipanggil Kang Asep. Dan di konten perdana kali ini, Kang Asep akan mengedukasikan kelapa obat, kelapa hijau, serabut merah ya. Dan kebetulan tadi ketika Kang Asep memanjat kelapa, Kang Asep menemukan sebuah sarang ya, sarang tupai. Kang Asep kira ini tupainya itu nggak ada gitu. Tapi ketika Kang Asep bongkar sarangnya, ternyata ini ada anaknya 4 ekor. Berhubung ini sarangnya sudah diacak-acak sama Kang Asep ya, mau tidak mau Kang Asep harus mengambil anakan tupai ini dan harus merawatnya. Ya mudah-mudahan ini anakan tupai ini sehat ya, dan juga bisa tumbuh besar. Oke teman-teman, yang dimaksud kelapa hijau sama Kang Asep ini kelapa ini ya, kelapa hijau asli. Dalamnya itu merah teman-teman, atau berwarna pink ya. Tuh bisa dilihat teman-teman. Menyala bangku. Jadi kelapa ini banyak sekali manfaatnya teman-teman. Selain bisa mengobati batuk, terus sakit ketika teman-teman misalkan buang air kecilnya itu sakit ya. Air kelapa dari kelapa hijau ini bisa menjadi obat teman-teman. Nah kalau untuk obat batuk dan juga untuk mengobati sakit ketika buang air kecil ya, teman-teman bisa merebus air kelapa ini, cuman tidak direbus ke dalam panci ya teman-teman. Jadi caranya itu, sebagian kulit kelapa yang di bawahnya ini kita kupas supaya si serabutnya ini tidak terlalu tebal teman-teman. Nah kemudian kalau misalkan sudah dikupas, dibuang sebagian dari serabutnya ini, teman-teman bisa membakar kelapa ini sehingga si air kelapa yang ada di dalam kelapa ini mendidih. Nah kalau udah mendidih, teman-teman tiriskan ya, kemudian bisa langsung diminum. Nah air kelapa yang direbus atau yang kalau bahasa daerah Kang Asep menyebutnya air kelapa yang dibelem ya, yang dibelem, yang dibakar. Jadi memang manfaatnya itu sangat banyak teman-teman. Ya tadi yang seperti yang Kang Asep sudah sebutkan, selain dari batuk, terus melancarkan pencernaan, ya melancarkan bisa jadi obat untuk buang air kecil juga. Oke teman-teman, kali ini Kang Asep sudah berada di Curug Cidomas ya, dan kebetulan di sini sedang ada bapak-bapak dan ibu-ibu sedang membersihkan Curug Cidomas. Dadah. Nah kali ini saya akan coba menyalakan api dan akan mencari terlebih dahulu kayu bakar. Oke teman-teman, Kang Asep akan mencuci terlebih dahulu berasnya, dan ini dicucinya langsung dari air pegunungan ya. Ini air ini sudah bisa langsung diminum teman-teman, karena ini sangat steril, rasanya segar.
Nah, jadi kalau berasnya sudah dicuci, tinggal kita masukkan saja ke dalam kelapa ini, teman-teman. Ini tangan saya sudah bersih ya, karena sudah dicuci tadi. Kita masukkan berasnya ke dalam kelapa ini. Nah, untuk takaran airnya sama seperti memasak nasi liwet pada umumnya ya. Jadi kurang lebih sekitar 1 telunjuk jari, 1 buku telunjuk jari ya. Takarannya seperti itu. Nah, kalau sudah dimasukkan berasnya, kita tinggal masukin bumbu layaknya memasak nasi liwet biasa ya, teman-teman. Ilham, tolong bumbunya. Nah, kita pakai bumbu seadanya aja ya, teman-teman. Kita pakai garam tentunya. Ini garam ya, teman-teman. Masukkan garam secukupnya aja. Lalu kita tambah sedikit micin ya, teman-teman. Jangan banyak-banyak, sedikit aja. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita kasih bawang ya, teman-teman, biar ada aroma wanginya. Bawangnya tidak perlu diiris, teman-teman, cukup dibelah aja, karena nanti ini akan dijadikan sambal ya, teman-teman. Cukup dibelah 2 seperti ini aja. Dan saya juga tadi sudah memetik cengek ya, teman-teman, atau cabai rawit ya, langsung masukin. Oke, kalau udah kita tutup lagi dan tagogin. Bukan ditagog ya, maksudnya dibakar. Tadi saya lupa menguceknya ya, jadi sebelum dibakar ini terlebih dikucek dulu ya, biar bumbunya merata. Oke, teman-teman, setelah proses menunggu yang lama ya, kurang lebih sekitar 4 jam Kang Asep memasak nasi menggunakan air kelapa dan di dalam kelapanya langsung. Ternyata nasi yang dihasilkan dari air kelapa dan dari dalam kelapa ini teksturnya itu sedikit kenyal-kenyal kayak nasi ketan, teman-teman, dan rasanya pun mirip sama nasi ketan. Cuman dia punya aroma yang khas aja, jadi ada wangi-wanginya gitu. Tapi rasanya mantap, teman-teman. Kalian harus nyobain. Masih panas, teman-teman. Mantap. Nah, jadi ini karena Kang Asep tidak membawa lauk pauk ya, kemungkinan nanti dilanjutkan makannya itu di rumah. Oke, teman-teman, videonya cukup sampai di sini. Dan sebelum Kang Asep pulang, mungkin Kang Asep akan mencoba berenang di Curug Cidomas. Dan sebelum pulang nanti tentunya tempat ini yang bekas Kang Asep membuat api di sini nanti Kang Asep bereskan ya, teman-teman. Jadi kita harus tetap menjaga, apalagi ini tempat wisata ya. Jadi kita harus tetap menjaga dan melestarikan. Salam Rahayu, salam Lestari.